Ya udah mereka tinggal selesaikan aja gitu. Wah, thank you. Habis. ABC sambal terasi, enaknya nyambel jadi simpel. Dan kakak demam. Adik minum Bodrexin 5 sirup ya. Kakak minum Bodrexin 5 tablet. 7 dari 10 ibu pengguna Bodrexin memilih Bodrexin. Tresen formula dengan paracetamol. Demamnya cepat turun ya. Satu kepercayaan ibu dalam 2 pilihan. I'm here at Google I/O where the Chrome team just announced new agentic web development tools and features to help you bring your most ambitious ideas to life. Trying to keep up with all the new web capabilities landing these days? Modern Web Guidance is here to help. It's a comprehensive and expert-vetted set of skills, providing AI agents with a blueprint to build modern web features. WebMCP allows you to make your sites work seamlessly with agents. Expose structured tools like JavaScript functions or HTML forms directly to browser-based agents, providing more control over how and where agents interact with your site. And what if your agent could process your code too? Now it can. With Chrome DevTools for Agents, your agent can autonomously debug and test performance, letting it verify and optimize the code that it's writing. It's time to redefine what's possible with agentic web development. And we can't wait to see what you build with these exciting new updates. Of course, who not like? Everyone like. Kak Indri, aku mau nanya sedikit sebagai fans Bobotoh. Gimana? Sebenarnya pelatih kepala Boyan Hodak itu sadar nggak sih sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh Bobotoh atau bahkan kota Bandung gitu? Sekarang udah dewa dia. Iya, sekarang udah legend dia, udah bisa dianggap living legend. Living legendnya Persib Bandung. Iya. Kalau kita lihat setiap ekspresi yang aku lihat di wawancara, terus di respon juga itu kan, sebenarnya Bojan itu pelatih yang karakternya itu kuat ya Om ya, kuat, tegas. Kalau ngomong juga kayak nggak banyak AIUEO gitu, langsung intinya ya to the point, langsung intinya. Tapi di luar lapangan itu sebenarnya Bobotoh itu kan menganggap Bojan itu udah kayak ayah. Aki-aki Dewa Dulu itu kan udah kayak ayah sendiri. Apa kak? Iya, aki-aki Dewa Dulu itu kan. Artinya saya nggak tahu. Ya itu kakek-kakek bohong, suka bohong gitu tanda kutip. Tapi itu dia bohongnya itu kan sebenarnya kalau cuman rekrutan pemain aja, tapi di luar itu tuh dia sosok yang tegas, to the point. Terus kalau kalau ngomong itu mudah dipahami gitu sama semua kalangan gitu. Jadi ketika ada satu hal yang waktu flare itu nyala kan, waktu sebelum pertandingan Persija di GBLA, itu kan sempat ada flare. Nah, pas preskon itu Bojan tuh bilang jangan ada flare, jangan ada petasan, tolong supporter juga harap tenang itu untuk melawan Persija nanti, dukung kami, Bobotoh harap pokoknya tenang lah gitu. Dan itu tuh diiyakan gitu sama Bobotoh, dan Bobotoh tuh nurut apa kata Bojan. Jadi itu Bojan itu udah kayak ayah buat kami Bobotoh itu. Jadi Bojan ngomong apa ya sebisa mungkin itu disampaikan gitu dari teman-teman di atas sampai ke bawah itu kita sampaikan gitu. Dan yang mungkin saya tambahin ya. Dan yang bikin Bojan itu menjadi berbeda dari pelatih-pelatih yang sebelumnya gitu. Dia tuh arogan, maksudnya nggak sombong gitu. Kayak misalnya kemarin ya dia sempat ngomongkan di media bahwa omong kosong persiapan juara, kita belum juara. Tolong fokus, terus jaga situasi yang kondusif, jangan terlalu euforia karena kita belum juara. Itu bagus banget menurut aku sih, bagus banget. Pelatih memang harus berpikir begitu. Sebelum title dipegang ya jangan akhirnya nanti jadi lalai, jadi lupa ya kan, malah akhirnya berbalik gitu. Itu upaya dia untuk tetap menjaga iklim kondusif di ruang ganti agar fokus konsentrasi, jadi jangan anggap remeh ya kan. Itu kan sisi yang bagus ya dari pelatih, bahwa dia tuh walaupun dia sebenarnya tahu ini mah tinggal resepsi aja nih, tapi di depan publik dia coba tunjukkan mentalitas kita tuh bukan begini, bukan merasa udah bakal menang, bakal juara. Sepak bola tuh selalu ada hal-hal yang di luar nalar gitu ya, bisa terjadi. Jadi Bojan tetap jaga supaya pemainnya fokus, jadi supporter tuh jangan terlalu euforia karena belum selesai kan. Itu yang patut diapresiasi sih dari sosok dia sih. Makanya sangat dihormati dia. Iya, dihormati banget. Dan mungkin dia pelatih
Persib di era Liga Indonesia yang paling banyak gelar ya kali Iya, ya. yang paling Sebelumnya baik. kan Indra Thohir ya. Iya. 94, 95, 95, 96 itu waktu pas masa penyatuan kan. Terus Jajang juga sekali ya, Jajang. 2014 Kalau ya. untuk pelatih asing, iya Bojan saat ini kan bawa 3 Iya. trofi. Dan beruntun lagi. Beruntun. Terus juga dia tuh kayak gampang banget memahami kultur Jawa Barat gitu. Jadi Bojan tuh paham betul kalau di Jawa Barat itu Persib tuh bukan cuma sekedar klub gitu. Persib itu udah jadi kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Barat gitu, dan Bojan itu ngerti dan paham tentang itu. Makanya dia kadang-kadang kan suka ada beberapa pakai bahasa Sunda gitu kan, bercanda-bercanda sama wartawan kayak gitu. Iya, betul. Bung Yuki, aku mau nanya, setelah juara 3 kali, back to back, sebenarnya bahasanya tripit kali ya, Bung Yuki. Untuk musim depan itu, apakah harus ACL, Bung Yuki, targetnya? Karena memang di season ini juga nggak terlalu buruk-buruk amat, karena kalah di away-nya aja 3-0. Kita buktinya di GBLA tetap kita jaya 1-0. Ya. Gimana untuk ACL ke depan ini prospeknya? Ya, sebelum saya jawab, saya mau nambahin dikatakan Indri tadi. Persib itu seperti agama buat orang Jawa. Ya. Jadi mereka karena Persib walaupun di belakangnya ada kata Bandung, tapi Persib itu mewakili warga Pasundan. Dan itu secara kultur emosional itu sulit gitu loh untuk mencari tandingannya. Makanya dimanapun Persib itu bermain ataupun juga berkiprah, itu supportnya nggak cuma dari Bandung, tapi dari seluruh jadira tanah Pasundan gitu. Seluruh suku Sunda lah yang berdiaspora keluar pun Persib. Betul, itu yang tadi saya katakan ya. Ini bahasa ekstrim itu udah kayak agama gitu, kayak Brazil lah ya. Kalau sepak bola tuh buat mereka itu keyakinan mereka. Jadi bisa dibayangkan kalau Persib gagal itu kekecewaannya itu luar biasa. Karena buat mereka itu udah